Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021 menjadi event olahraga kebanggaan Sumatera Selatan. Event tahunan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan ini mampu memadukan wisata olahraga dan wisata alam. Ribuan goeser dari 20 provinsi di Indonesia kembali bertemu dalam Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2021. Di antara para goeser ini bahkan ada dari negara Inggris bernama Emma Jan Paini. Kategori road bike, Emma berhasil meraih posisi kedua. Event bergengsi ini dibuka langsung Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Sebelumnya, Gubernur secara simbolis menyerahkan mobil ambulans kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan yang diterima langsung Bupati Popo Ali. Selanjutnya, Gubernur melepas ribuan goeser untuk kategori road bike. Untuk kategori ini sendiri disiapkan 1 unit mobil untuk peserta yang berhasil menyentuh pertama garis finish. Kemudian disusul Ketua DPRD Sumsel Haja R.A. Anita Norenghati melepas goeser kategori mountain bike, dan terakhir Bupati Oku Selatan Popo Ali melepas kategori timing wheel. Bagi Gubernur, event ini mampu memadukan wisata olahraga dan wisata alam. Event ketiga ini pun sudah dilakukan perbaikan yang luar biasa, terutama pelayanan dari masyarakat Oku Selatan dalam menerima tamu. Hal ini terlihat dari keberadaan homestay yang disiapkan masyarakat untuk tamu yang tidak mendapat penginapan. Lebih jauh, Gubernur menjelaskan pemerintah tidak menargetkan event ini menjadi kalender nasional 2022, namun bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, terutama Oku Selatan. Sementara itu, salah satu penyedia homestay, John Sadi, bersyukur dengan adanya Sriwijaya Ranau Grand Fondo di kawasan Danau Ranau. Dia mengaku menyediakan rumah panggungnya untuk ditempati pengunjung. Tarifnya sendiri beragam, mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000 untuk satu malam. Kak, bisa dijelaskan Kak, sejak Grand Fondo ini cak mana dari masyarakat sini? Ya bagus lah, juga tanggapannya bagus, sudah itu alhamdulillah pelayannya bagus. Nah itu ya, kadang-kadang kalau udah ganti ibaratnya hotel, ya rumah masyarakat siap diberi pakai untuk bantu masyarakatnya, untuk menghormati pendatang-pendatang gitu. Termasuk kalau ini kita buka homestay juga? Iya. Buka homestay? Iya, buka kalau di. Nah itu tarifnya berapa Kak? Kalau biasanya? Ya, kalau ngapar 100, sudah itu kalau kamarnya 2,5 per kamar itu. Dan itu terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka untuk umum. Jarak dari sini ke Danau Ranau? Sekitar lebih kurang 50 meter lah. Oh, jadi cukup jalan kaki? Ya, cukup berjalan kaki, baik. Reporter dan juru kamera Trisno Rusli, palfresh.com. Pemirsa, saat sedang mandi di Lebak tak jauh dari rumahnya, Taufik bin Abdul Karim, warga RT 05 Dusun 3, Desa Lumbang Jaya 1, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, diketahui tenggelam Sabtu kemarin. Jasad korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah melakukan operasi pencarian selama beberapa jam. Berkat kerja tim SAR gabungan bersama warga, tubuh Taufik bin Abdullah Karim, warga RT 05 Dusun 3, Desa Limbang Jaya 1, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, hanya dalam beberapa jam berhasil ditemukan. Diketahui sebelumnya korban Sabtu siang tenggelam saat mandi di Lebak yang berada tak jauh dari rumahnya. Oleh perangkat desa, tenggelamnya korban langsung diinformasikan kepada Basarnas Sumsel. Berbekal informasi ini, Kepala Kantor Basarnas Palembang, Heri Marantika SHMSI, mengerahkan 6 orang personil rescue Basarnas Palembang untuk menuju lokasi kejadian guna melakukan proses pencarian terhadap korban. Selain menerjunkan personil rescue, peralatan seperti rubber boot, alat selam, peralatan medis, komunikasi, dan evakuasi juga ikut diturunkan guna membantu pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Menurut Heri, di lokasi tim rescue Basarnas Palembang berkoordinasi dan mengkoordinir unsur SAR gabungan untuk melakukan operasi SAR tersebut. Unsur SAR gabungan terdiri dari Basarnas, TNI atau Polri, Pemda setempat seperti pihak desa, BPBD, pihak medis terdekat, serta unsur potensi SAR lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hanya dalam beberapa jam sejak diketahui tenggelam, akhirnya Taufik Minggu pagi berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tak jauh dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya, oleh tim SAR gabungan, jasad korban dievakuasi ke rumah duka guna proses pemakaman.
Di akhir keterangannya, Heri mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan hidup yang selalu mengutamakan keselamatan, baik secara perorangan maupun secara bersama, agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Reporter M. Wijan dan juru kamera Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpress.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo berencana akan menggandeng Kejaksaan Negeri dalam memungut pajak negara. Rancangan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah ini sedang digodok di DPRD Kota Palembang. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memberikan tanggapan setelah mendengar pandangan dari praksi-praksi DPRD Kota Palembang dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan 3. Salah satu tanggapan yang diberikan terkait rancangan peraturan daerah terkait meningkatkan kerjasama dengan kejaksaan dalam pemungutan pajak. Kemudian ada juga diversifikasi dan intensifikasi badan usaha milik daerah agar pemasukan anggaran meningkat, memperketat pengujian bersama Badan Narkotika Nasional dan polisi agar seluruh aparatur daerah bebas narkoba, serta memperbaiki dan melengkapi sarana jalanan supaya pengguna jalan merasa aman dan nyaman. Menurut Harnojoyo, semua pandangan dari praksi DPRD semuanya berguna dalam menyalurkan suara rakyat. Untuk itulah pihaknya berharap bisa ditindaklanjuti dan dievaluasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, raperda tersebut bisa dilaksanakan tahun depan. Sudah menyelesaikan rapat paripurna terkait dengan jawaban lembaga hukum praksi partai yang disampaikan tanggal 2 hari Selasa kemarin. Itu tadi atas saran masukan usulan disampaikan oleh pemerintah kota, oleh praksi-praksi, insyaallah untuk kasus-kasus evaluasi dan lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. 1 dari 3 pelaku perusak bangunan milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pali berhasil dilumpuhkan. Selain merusak, pelaku juga mencuri barang dengan kerugian mencapai 320 juta rupiah. Hadiah timah panas yang bersarang di kaki Sriwanto cukup setimpal dengan perbuatan yang sudah dilakukannya. Secara berulang kali, Sriwanto dan 2 rekannya yang kini masih buronan sudah merusak dan mencuri barang milik Disduk Capil Pali. Dari perbuatan mereka, Disduk Capil mengalami kerugian hingga 320 juta rupiah. Wakapolsek Pali, Kompol Satria Dwi Dharma mengatakan, pelaku Siswanto ditangkap di rumah kosong di wilayah Talang Ojan. Saat ditangkap, Sriwanto mencoba melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di kedua kakinya. Selain mengamankan, anggota polisi juga berhasil mengamankan barang bukti, keramik, dan pecahannya. Saat ini pihaknya masih mengejar 2 teman pelaku yang masih buron berinisial EK dan AG. Diketahui aksi perusakan dan pencurian di kantor Capil Pali terjadi pada Agustus 2021 lalu. Ketika itu Sriwanto sedang duduk di pondok tak jauh dari lokasi bangunan kantor Disduk Capil. Kemudian datang 2 temannya Eka dan AG yang langsung mengajak tersangka Sriwanto untuk mencuri di bangunan tersebut. Setelah sepakat, ketiganya langsung beraksi dengan mencongkel keramik menggunakan 2 besi. Alhamdulillah kita berhasil menangkap 1 TSK atas nama SW, warga Kelurahan Talang Ubi. Untuk tersangka sebanyak kejadian ada 3 orang, yang alhamdulillah sudah kita tangkap 1. Untuk 2 orang masih DPO atas nama EO dan AG. Modusnya ini dia mencongkel trali yang ada di kantor Dukcapil. Ini kantor Dukcapil ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi kayak selain keramik apa dan yang dicurinya nih? Ada trafo, terus juga ada kloset dan perlengkapan lainnya. Karena ini kantor Dukcapil ini masih tahap pembangunan, jadi belum terisi, masih kosong. Sementara itu Sriwanto mengaku otak dari aksi tersebut adalah rekannya AG. Dirinya baru sekali mengikuti aksi tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp150.000. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini.
Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.